Ini adalah tempat kelahiran ayah, Kabupaten Batang. Tempat dengan 1000 cerita. Sebelum ayah meninggal, ayah selalu menceritakan tentang apa yang ada di tanah kelahirannya. Ibu, itu megono ya Bu ya? Ya, Aku mau megono campur sama telur ya Bu? ya, Oh iya, Bu, megono itu makanan khas sini ya Bu ya? ya, asini Itu buatnya dari apa Bu? dari itu nangka, terus kelapa sama bumbu-bumbu, terus dikukus. Oh, itu buatnya gitu ya Bu? Ya. Oh iya iya. Makanan itu ya ciri khas Batang. Oh, Tiap hari iya. pasti ada makanan sini sarapan buat pagi. Oh gitu. Ya udah, aku mau satu ya Bu ya. Ya. Penasaran banget pengen coba Bu. Ya. Hari ini, aku merindukan ayah. Aku ingin mengenal jauh lebih dalam tempat kelahiran ayah. Oke, sampai. akan menjunjung tinggi nama baik perkumpulan masyarakat Batang. Mengenal sejarah bukan sekedar mengenal cerita. Mengenal sejarah adalah sebuah konsep dalam pembangunan karakter sebuah bangsa. Makanya hari ini kita berbicara tentang temu sejarah, ini bukan bicara tentang hanya sebuah buku, tetapi bagaimana kita membangun karakter masyarakat Batang. Bagaimana kita itu membangkitkan jati diri orang-orang Batang. Bagaimana orang Batang itu memiliki kebanggaan terhadap asal-usulnya. Nah, mengapa pentingnya sejarah? Bahwa saya melihat bahwa Batang ini sebuah daerah ya. Batang itu kalau saya istilahkan bangsa yang tangguh, Pak. Batang sebagai sebuah kota yang terlupakan, sampai banyak orang nggak tahu Batang, tapi masa lalunya luar biasa karena menyimpan ada 7 prasasti besar itu. Dan baru kemarin sekitar 1 tahun yang lalu ketemu prasasti baru di Kupang. Karena saya terus terang berusaha untuk tahu tentang kota saya, tanah kelahiran saya. Kalau selama itu kita mendengar bahwa bangsa yang besar selalu menghargai leluhurnya, juga harus tahu sejarah peradaban bangsanya. Sehingga disitulah kita akan timbul kebanggaan-kebanggaan bahwa bangsa kita itu bangsa yang besar. Ini perlu kerja keras dan perlu dukungan oleh para sejarawan, para arkeolog, para filolog yang harus bersama-sama memperhatikan Batang untuk melihat Batang masa lalu dan diarahkan untuk membuat riset sejarah tentang Batang. Tegaskan saja kita menulis sejarah Batang yang bisa dipelajari oleh generasi sampai generasi kapanpun juga. Agar kita tidak kehilangan jejak tentang Batang.
Misi, Pak Happy. Gimana? Andene? Iya, Pak. Sorry for your loss ya. Terima kasih ya, Pak. Lagi ngapain? Andini hari ini kebetulan lagi di Batang. Andini kangen sama ayah. Dan Andini pengen mengulik sejarah di Kabupaten Batang. Bagus sekali. Kebetulan nih, tokoh-tokoh Batang di sini semua nih lagi. Enggak, Pak. Ya. Apalagi ini ada Pak Turadi. Wah, bisa cerita semua tuh tentang Batang. Beliau juga ayah kenal dekat dengan beliau. Ya. Ya tadi acaranya sangat luar biasa. Saya sangat antusias sekali dan saya pengen banget dan semangat banget buat bisa membawa Kabupaten Batang ini biar semua orang tahu bagaimana Kabupaten Batang ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Ya, insya Allah kita support ya. Ayo silakan. Iya, Pak. Sehingga setelah itu kita mengadakan seminar. Berasa kita ini bicara udah itu luar biasa. Belum pernah bermain atau mengunjungi makamnya Panji Tengah Sudarsono. Ya, aku bertemu teman-teman ayah hari ini. Mereka sangat baik ya. Ternyata benar kata ayah. Kabupaten Batang itu punya banyak cerita. Sejarah itu sangat penting untuk membangun jati diri dan identitas sebuah daerah. Tidak ada lain selain sejarah. Besok, aku akan menelusurinya satu persatu. Permisi. Dan saya terima kasih ya bisa langsung bekerja. Iya Mbak. Saya Iya, bantu. Ibu mau bertemu sama Pak Soehartono. Kebetulan ada janjian di sini. Oh iya. Oke, saya silakan Mbak. Saya antar. Kebetulan kemarin Pak Soehartono itu jadi salah satu narasumber. Oh. Nah, saya janjian di sini sama beliau. Iya iya. Ya, gimana ya, Monggo, Bu? Mbak. Oh, Soehartono. iya. Silakan. Makasih Ya, banyak settingan, Ibu. Mbak, ya. Iya. Makasih. Pak Soehartono. Pak Dini, selamat datang. Iya, Pak. Ayo monggo. Yuk. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nih kebetulan lagi baca-baca beberapa literatur tentang Batang kaitannya dengan kemarin yang Sarasehan ini. Iya. Ini literatur yang saya punyai, saya baca ulang. Ini sejarah Batang secara umum. Nah kemudian karena saya sebagai prajurit marinir, saya ingat bahwa di Kos Marinir juga ada sebuah literatur yang berbicara tentang Batang. Batang itu sesungguhnya kalau ditinjau saya sebagai seorang TNI Angkatan Laut, khususnya marinir, ya ini merupakan salah satu daerah yang punya peran penting pada masa Perang Kemerdekaan. Ada beberapa referensi yang berbicara tentang Batang, di mana Batang sudah merupakan salah satu daerah yang ikut berkontribusi pada masa Perang Kemerdekaan. Mulai dari tahun 1945 sampai 49. Agresi militer Belanda pertama sampai kedua. Berarti Batang itu banyak banget ya Pak mengulik sejarah tentang TNI ya Pak ya? Alhamdulillah kebetulan juga saya bangga menjadi putra dari Batang yang mendapatkan kesempatan untuk masuk TNI Angkatan Laut, Marinir pada khususnya, sampai saya menjadi komandan marinir. Kemudian saya sekarang alhamdulillah sudah purna sampai pangkat tertinggi saya di bintang 3 atau legend, dan saya bangga sekali karena saya dari kampung. Nanti kalau Mbak Dini jalan ke selatan sedikit itu ada namanya Kampung Kalisala, itu kampung saya. Oh iya.
Andin pengen banget tuh Pak Kan jalan-jalan. deket itu dari Depok sini ke situ kan deket itu. Oh iya. Tapi Andin kan merantau nih Pak dari Jakarta, kan pengen banget nih mengulik sejarah Batang itu. Kemana aja sih Pak biasanya kalau aku pengen tahu tentang sejarah Batang? Selain dari sudut pandang TNI gitu. TNI, oke. Mbak Andini kemarin udah ketemu sama Pak Turadi kan? Oh iya, udah. Nanti datang ke beliaunya minta tunjukkan beberapa tempat-tempat yang menjadi ikonnya Batang. Oh iya, Itu iya. karena kebetulan beliaunya salah satu penggiat sejarah. Oh Nanti iya. bisa menggait tentang Batang pada masa lampau, apakah pada Mataram kuno, Mataram Islam, sampai zaman kemerdekaan dan sekarang. Itu Pak Turadi itu dia punya banyak sumber, bisa Mbak Andini jadikan sebagai guide lah, guide tour di nanti, tour guide di sini gitu. Sini aja. Ya. Makasih ya Pak. Ya, Dek. Ini yang namanya situs Balai Kambang itu ini, Dek. Ini suasananya seperti ini dari dulu. Dan kalau Dek Andini mau melihat sumber mata airnya, di mana sumber mata air Balai Kambang ini sudah ada sejak zaman dulu kala. Ini semua batu-batuan, ini batu bekas candi semua dulunya. Yang namanya Candi Balai Kambang. Bukan batu belah biasa itu. Nah, dan di sini ini dulu ada prasasti namanya Prasasti Bendosari. Di mana Prasasti Bendosari posisi saat ini berada di Museum Ronggowarsito Semarang. Jadi sekali lagi bahwa ini batu adalah merupakan saksi bisu di mana dulu di sini terdapat candi. Gitu ya? Iya Pak. Ya, monggo kita boleh melihat ke sana. Oke. Ya. Monggo Pak Rin. Oke, monggo. Tuh ikannya banyak banget. Iya Pak. Ini merupakan pintu. Batu ini dulu pintu masuk candi. Di atasnya itu ada namanya makara. Makara. Nah, makara itu kalau orang Jawa bilang Betoro Kolo. Nah dulu orang mau masuk itu lewat ini dulu kalau mau masuk Batang. Ini yang dikenal dengan istilah pintu masuk peradaban kuno. Nah, satu-satunya situs yang berada di pantai utara, situs Balai Kambang ini. Jadi ini sebelum ada kerajaan Medang Kamulan yang kemudian lahirlah peradaban di Batang yang kemudian melahirkan Raja Sentanu itu yang kemudian punya anak Dapunto Sahendra. Ini pintu masuknya dari sini. Jadi batik di Pulau Jawa ini namanya batik geringsing yang pernah dipakai oleh orang raja-raja tempo dulu, termasuk Hayam Buruk itu, Raja Hayam Buruk itu pakai batik geringsing. Batik geringsing itu dari sini, cikal bakal batik geringsing itu dari geringsing ini. Yang kita maknai sebagai bukti bahwa geringsing adalah merupakan cikal bakal membuat batik tempo dulu yang dikenal dengan istilah batik geringsing. Dari dulu sejak dahulu sampai sekarang nggak pernah berhenti air ini, nggak pernah surut. Oh berarti tetap segini Pak? Ya naik turun, intinya tidak pernah. Tidak pernah kering? Iya. Oh tidak pernah kering. Jadi gini Mbak, selain situs Balai Kambang ini yang dinamakan pertirtaan Mbak ya, air yang disucikan, kita juga ada satu lagi Mbak, namanya Candi Batu Bata. Kalau Mbak Andini sama Pak Turadi ingin ke sana, boleh saya antar Pak. Jadi ada situs lagi di sana? Iya, ada satu. Monggo. Iya, boleh. Ya ini Mbak,
yang tadi saya ceritain di Balai Kambang ya, ada satu candi batu bata ini. Pada tahun 2019 sudah dilakukan ekskavasi awal. Bentuknya ya hampir seperti ini. Karena keterbatasan biaya oleh Pemkab akhirnya ditutup kembali untuk keamanan. Baru 2024 inilah dibuka dengan rencana mau dibuat cungkup. Ya, pengetahuanku tentang tempat tinggal ayah makin bertambah. Akhirnya aku tahu, ternyata Kabupaten Batang adalah tempat di mana gerbang masuknya peradaban kuno. Doaku, semoga makin banyak orang yang penasaran sama sepertiku untuk menelusuri sejarah ini. Oh iya Pak, saya penasaran dengan batik, boleh antar saya ke sana? Boleh. Menurut Pak Turadi, batik di Batang sampai saat ini itu seperti apa Pak? Batik Batang itu diawali pada abad 6 itu mulai dibikin itu di Gringsing. Nah kalau De Andini itu bertanya posisi saat ini atau sekarang kondisi batik Batang itu seperti apa? Iya. Nah sekarang yang masih melestarikan batik asli Batang itu namanya batik Rifaiyah. Berarti beda ya Pak sama batik Gringsing? Beda, yang masih dilestarikan justru batik Rifaiyah. Nah batik Rifaiyah itu dimulai ada ya dari seorang tokoh Ahmad Rifai itu, seorang pejuang yang selain mengajarkan agama juga mengajarkan orang untuk membuat batik. Nah sekarang yang masih dilestarikan oleh masyarakat batik Rifaiyah. Oh gitu, berarti Ya. batik Gringsing itu sekarang udah nggak ada Pak? Ya nggak ada yang Nerusin. yang batik lagi karena batik Gringsing itu di samping pembuatannya rumit ya kayaknya mungkin sekarang itu kalah dengan batik cap, batik apa namanya sablon gitu karena batik Rifai batik Gringsing itu sangat rumit. Tapi kenapa yang terkenal itu malah penyebutan kota batik itu di Pekalongan Pak, bukan Ya di karena Batang? Pekalongan itu pusat memasarkan hasil batik. Di Pekalongan itu banyak pabrik-pabrik batik sablon, batik cap ya. Itu marak sekali di Pekalongan. Sementara Batang tidak mau membuat pabrik batik sablon, pabrik batik cap itu Batang nggak mau. Batik Batang itu identiknya dengan batik tradisional yang dibuat dengan cara ditulis, namanya batik tulis, pakai kerajinan tangan. Itu batik tradisional Batang itu seperti itu. Ini yang dipakai di Andini ini batik asli Batang, ini batik tulis asli tulen, dan tulen asli Batang, batik tradisional. Iya Pak, ini dapat dari mana? Peninggalan dari ayah saya Pak. Itu. Ya ini batik asli Batang itu bentuknya seperti ini. Jadi murni gambarnya itu nggak ada gambar-gambar hewan, itu nggak ada. Dedaunan itu kalau batik Batang itu. Ya, Dek, ini sebentar lagi sudah sampai ke rumah pengrajin batik Rifai di Kalipucang. Nama pengrajin itu Bu Utin. Jadi Dek Andini nanti bisa melihat secara detail cara membatik batik Rifaiyah ini. Sana Dek ya. Oh iya Pak. Di belakang sana. Itu suara apa Pak? Ini suara selawatan karena batik Rifaiyah itu saat mengerjakan itu sambil selawatan Dek. Nah itu. Monggo kita kesini Dek. Monggo. Iya Ibu. Batiknya bagus.
Ini batik batangan ini? Iya Bu, bener banget. Wah, halus Kebetulan banget. ini peninggalan ayah saya. Oh, ini batik lawasan, Mbak. Sekarang nggak ada yang bikin. Oh gitu Bu. Iya, batik batangan ini sudah dalam lama kondisi punah loh, Pak. Betul. Ini harus dijaga ini. Nah, betul. Warisan budaya Iya. yang luar biasa. Ini batik batangan asli, Mbak. Kalau kami ini pengrajin batik rifaiyah. Batik rifaiyah itu kan batik murid-muridnya Kiai Ahmad Rifai. Kiai Ahmad Rifai itu pejuang pahlawan nasional dari Batang. Yang tadi saya dengar kayak sholawatan itu Bu. Oh iya. Oh sambil membatik kita itu yang dibaca itu kitabnya Kiai Rifai. Oh. Beliau itu kan menulis kitab dengan bahasa Jawa bentuknya syair. Jadi mudah untuk dilakukan. Seperti itu. Iya, sambil membatik, apalagi batik itu kan seni. Dipadukan dengan syair luar biasa, Mbak. Batik itu nggak mau berhenti. Iya. Belum pernah batik? Belum Bu, kebetulan. Belum ya? Waduh, ini anak turunnya orang Batang loh Pak. Cuman jauh di sana ya. Iya, Bu, kalau di kampung saya harus bisa batik, anak perempuan harus batik. Ini ada corak-corak khusus gitu nggak sih Bu? Ada dong, kita punya motif itu 24 motif. Banyak banget Bu. Iya, 24 motif yang tidak berubah. Jadi direpro, tapi sekarang kita kehilangan beberapa motif. Karena kan kita memang masternya itu pada orangnya. Kalau orangnya meninggal dan belum diturunkan, maka hilang. Jadi kita itu punya 24 ya. Sekarang tinggal 19 yang masih direpro. Dan diulang-ulang terus seperti itu. Tidak ada penambahan. Batik rifaiyah itu memang kita kan muridnya Kiai Ahmad Rifai itu berhati-hati ya kalau mengambil hukum itu ya yang hati-hati. Makanya kita tidak memakai hewan secara utuh pada kain. Kalaupun ada nggak ada corak hewan, gambar hewan itu nggak ada. Jadi adanya banyaknya flora. Kalaupun ada hewan, maka hewannya akan dipotong. Ini contohnya. Ini sebenarnya ini apa, Bu? ini Motif apa? motif apa ini namanya ini? Peloati ya. Ini burung. Oh, burung. Tapi burungnya dipotong. Ini kepala ini. Ini ada jenggernya. Ini badannya, ini ekornya. Tetapi tidak disatukan, ini dipotong. Kenapa Bu bisa? Nah, karena kita tidak diperbolehkan menggambarkan makhluk hidup secara utuh. Oh gitu. Iya, makanya harus dipotong, dimutilasi. Nah itu salah satu yang membedakan kita dengan batik yang lain juga. Kita dulu nggak pernah menyebut ini batik rifaiyah. Ternyata setelah ditelusuri, itu orang-orang di luar jamaah rifaiyah, di luar komunitas rifaiyah menyebutnya batik rifaiyah. Kenapa begitu? Karena dibatik oleh rifaiyah, dipakai oleh orang rifaiyah, dijual di lingkungan orang rifaiyah, dan itu menjadi batik paseduluran, Mbak. Orang rifaiyah itu dulu waktu kecil setelah akil balik itu ya pasti berkain. Berkain. Kita orang Jawa gitu ya. Berkain, berkebaya, kerudungan. Dan itu hasil karyanya. Bisa orang lain, bisa sendiri, bisa beli. Makanya batik itu dibatik terus nggak pernah ada batik bobor. Bobor itu apa bahasa Indonesianya ya? Apa Bu? Bobor itu tidak terjual. Ya terjual terus karena pemakainya banyak. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu udah dikenalin sama batik rifaiyah. Tadi dari awal sampai terakhir dan sampai aku bisa batik juga. Semoga nanti kalau aku balik lagi ke Batang nanti aku mampir ke sini lagi. Tak tunggu Mbak. Iya. Ini ibu-ibu juga nunggu Pak. Senang sekali ngajari anak Bapak itu cepat bisa loh Pak. Pinter ya. Alhamdulillah sampai ketemu. Kami tunggu untuk batik bersama. Siap Ibu. Matur nuwun ya Bu. Matur nuwun sedaya nggih. Kula matur nuwun sanget nggih. Sami-sami nggih, monggo-monggo. Atas-atas. Iya Ibu. Monggo Dik. Makasih ya Ibu. Nggih, monggo-monggo Pak. Atas-atas Pak.
banyu udan banyu segara. Ingin rasanya ku meneruskan tradisi ini. Aku baru sadar, batik hampir punah di tanah kelahiranmu. Sumberan tinamune banyu. Kain yang ayah berikan ini saja sudah tidak ada pengrajinnya. Semoga kedepannya makin banyak anak muda sepertiku yang mau meneruskan untuk menjadi pengrajin batik. Mongko pitakonan barang ilmu. Aku makin mencintai tanah kelahiran ayah. Saking guru pituturan nakono maring alim alimatil kepercayaan. Tadi pagi kan kita udah belajar batik tuh Pak, batik Rifaiyah gitu. Nah, Adin pengen tanya dong Pak, kalau menurut Bapak tuh Kiai Rifai itu kan yang adanya batik Rifai itu ya Pak, beliau itu siapa Pak? Sosok Kiai Ahmad Rifai itu ulama besar di Kabupaten Batang. Nah, memang Kiai Ahmad Rifai itu sebagai pendiri organisasi Rifaiyah, berasal dari Ahmad Rifai. Beliau itu asli Batang ya Pak? Apa? Beliau kelahiran Kaliwungu. Kaliwungu itu Kendal. Oh iya. Kemudian beliau masuk Batang kurang lebih tahun 1845. Kiai Ahmad Rifai itu kemudian hijrah ke Kabupaten Batang, tepatnya di Desa Kalisalak, Kecamatan Limpung. Nah, di situ memperistri seorang janda namanya Bu Sujinah, bukan Sajinah, Bu Sujinah itu istri seorang Demang. Demang karena itu apa, Pak? Demang itu kepala desa di era Hindia Belanda. Oh, sebutannya Demang gitu, Pak? Demang. Ketika Demangnya meninggal jadi janda, terus Ahmad Rifai itu mengajarkan agama Islam dan kemudian mendirikan sebuah pondok pesantren di situ. Nah, kemudian mendapat jodoh dengan Ibu Sujinah. Berarti beliau itu juga selain hijrah itu mendirikan di situ Pak, pondok pesantren? Iya, mendirikan pondok pesantren di Kalisala itu. Santri-santrinya itu ada yang dari Jawa Timur, dari Semarang, dari Cirebon, Indramayu, kemudian daerah Kendal yang paling banyak itu santrinya dari Banjarnegara dan Wonosobo. Daerah Dieng gitu ya Pak ya? Kemudian Mbah Ahmad Rifai itu mengajarkan agama Islam itu memang unik, tidak seperti ulama-ulama besar lainnya. Apa itu Pak keunikannya? Nah, kalau ulama besar lain mengajarkan Islam di pondok pesantren itu menggunakan kitab suci Al-Quran dengan hadis saja. Tapi Mbah Ahmad Rifai mengajarkan agama Islam dengan orang-orang desa dan orang kampung itu menggunakan kitab terjemah. Jadi kitab terjemah itu jadi bahasa Arab diterjemahkan bahasa Jawa. Jadi alasannya mengapa Mbah Rifai itu membuat kitab terjemah supaya masyarakat awam, masyarakat pedesaan, masyarakat yang bodoh belum mengenal sekolahan dan belum mengenal pondok pesantren itu bisa membaca, mudah memahami tentang Al-Quran. Itu kelebihannya Mbah Ahmad Rifai seperti itu. Berarti pakai kitab khusus ya, yang pakai kitab dibuat Mbah Ahmad Rifai itu sendiri. Namanya ya, kitabnya yang bernama kitab Tarajumah atau terjemah gitu. Iya. Selain itu, apalagi nih Pak peninggalan dari Mbah Kiai Ahmad Rifai? Mbah Ahmad Rifai selain ajaran organisasi itu sesungguhnya banyak, termasuk Mbah Ahmad Rifai juga pandai membuat mimbar. Apa yang membedakan dari mimbar? Ya, kalau untuk membedakan dari mimbar-mimbar yang lain, kalau Mbah Rifai kan banyak ukiran. Terus yang selain ukiran, kayunya harus kayu jati yang gede itu, yang kayu jati yang tua itu. Nah, mimbar itu peninggalan Mbah Ahmad Rifai berada di Desa Kebumen, Kecamatan Tersono.
Nah, kemudian Mbah Ahmad Rifai itu selain mengajarkan agama juga mendoktrin semua santrinya untuk tidak berkolaborasi terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, ketika ini era reformasi tahun 2004, Presiden SBY memberikan gelar pahlawan nasional terhadap Mbah Rifai. Nah, karena memang Mbah Ahmad Rifai sebelum ada orang-orang melakukan perjuangan terhadap bangsa dan negara ini, Mbah Rifai lebih dulu. Jadi setelah Perang Jawa di Diponegoro selesai dan perlawanan yang sangat luar biasa itu muncul dari ulama Kabupaten Batang, ya Mbah Ahmad Rifai itu setelah Perang Jawa dari era Diponegoro. Nah, kemudian Ahmad Rifai melakukan perlawanan tapi dengan mendidik masyarakat melalui pondok pesantren. Nah, tidak secara frontal, secara fisik itu tidak. Ini kan kita mau ke desa Kalisala itu, Pak. Nah, kalau di sana itu apa, Pak, peninggalan beliau? Di sana selain masjid, di sana juga ada museum Mbah Ahmad Rifai, tapi dibangun belum lama. Kalau kelompok masyarakat yang paham Rifaiyah itu memang seluruh Indonesia sudah menyebar kemana-mana, tapi paling banyak di Kecamatan Limpung. Deret tangkot Pak, masjid pundi? Masjid nggih. Oh, notok kanan nggih. Masjid peninggalan Mbah Ahmad Rifai ini. Nggih, matur nuwun nggih. Lurus mentok terus belok kanan. Ayah, dari Pak Turadi aku mengenal sosok yang bernama Kiai Ahmad Rifai. Begitu berjasanya, ternyata sosok Kiai Ahmad Rifai di kalangan masyarakat Batang. Padahal, beliau bukan asli Kabupaten Batang. Dari sini aku belajar. Aku yang asli dari keturunan Batang harus bisa melestarikan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh para leluhur. Kita menuju ke arah Prasasti Sejomerto. Nah, ini Dek, prasastinya ini. Nih. Prasasti Sojomerto terletak di desa Sojomerto, Kecamatan Reban. Dari bentuknya diperkirakan dibuat pada abad pertengahan, akhir abad ke-7 Masehi. Yang ditulis prasasti ini menyebutkan seorang bernama Dapunta Sailendra, ayahnya. Oh, ini itu akte ya, Pak? Ya. Ini memang akte resminya seorang tokoh yang bernama Dapunta Sailendra, anak dari Sentanu. Itu yang namanya Sentanu itu kerajaannya berada di Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan namanya. Pak, kalau boleh tahu Dapunta Sailendra itu siapa ya, Pak? Dapunta Sailendra itu yang merupakan anak Sentanu adalah merupakan cikal bakal dinasti Wangsa Sailendra yang berhasil membangun Wangsa Sailendra, merupakan Raja Mataram kuno. Yang kemudian dinastinya ini semebar kerajaan di seluruh Nusantara, bahkan sampai Kamboja. Berarti kalau ada dinasti Sailendra, berarti ada dinasti-dinasti lain nih, Pak? Ya, dinasti Sailendra itu
Kalau yang ke barat berujung kepada dinasti yang ada di Sumatera. Itu kalau di timur dinasti Wongso Sailendra yang paling akhir adalah Raja Airlangga, itu dinasti dari Wongso Sailendra itu. Jadi ke barat dan ke timur. Yang ke barat itu dari Balaputra Dewa yang berkuasa di Sriwijaya, kemudian yang ke timur yang berkuasa di Kauripan yang namanya Airlangga, itu bagian dari dinasti Wongso Sailendra. Ini ditemukan kurang lebih sekitar tahun 1960-an. Kemudian dilakukan penelitian oleh Profesor Bukhori dan Purbacaraka. Kemudian dilakukan penelitian secara seksama dan melibatkan 3 teori besar, yaitu teori Funan Kamboja, teori India, dan teori Nusantara. Kemudian prasasti ini menjadi petunjuk bangsa Indonesia dalam konteks kesejarahan nasional. Berarti ini cikal bakal Nusantara juga di sini ya Pak ya? Ya, sama itu istilahnya yang panjenengan maksud mungkin dari prasasti Sjomerto ini merupakan cikal bakal lahirnya raja-raja di Nusantara versi dinasti Wongso Sailendra. Oh gitu. Jelasnya begitu. Iya. Berarti Batang itu berkaitan banget dengan itu ya Pak ya? Raja-raja di Nusantara gitu ya Pak ya? Ya, kalau berdasarkan kajian 3 teori besar itu ya begitu kira-kira. Jadi cikal bakalnya dari wilayah Batang ini. Tapi memang berhubungan banget dengan Sriwijaya. Oh, berarti selain prasasti Sjomerto itu ada prasasti-prasasti lain yang mendukung. Ya. Gitu ya Pak? Iya, kalau dari sini kurang lebih 3 kilo itu berada di Kecamatan Reban. Di depan kecamatan itu juga ada replika prasasti Gentaprunggu milik Raja Reban. Juga ada satu lagi namanya prasasti Banjaran. Pak, tadi kan kita membahas mengenai Dapunta Sailendra kan punya ayah tuh Pak. Nah itu kan punya kerajaan tuh Pak. Itu di mana ya Pak ya? Boleh ajak Andin ke sana nggak sih Pak? Oke, kalau Dek Andini mau melihat bekas kerajaan Medang Kamulan, oke kita antar ke sana. Yuk. Ayo Pak. Ini emang ditemuin di deket sawah gini ya Pak? Iya, dulunya ditemukan di pinggir sawah ini karena ini di sini itu dulu persawahan. Saat itu ada seorang petani yang sedang nyangkul, kemudian menemukan benda ini. Oh, prasasti apa ini Pak? Ini namanya prasasti Kepokoh karena di sini tempat ini namanya Kepokoh. Kalau prasasti Kepokoh itu gimana tuh Pak sejarah dulunya? Kok bisa ada di sini? Ya, ini prasasti Kepokoh ini menjelaskan bahwa area sini atau persawahan atau tanah di sekitar ini dulunya terbebas atau dibebaskan dari pajak. Nah, dari sini prasasti ini ada hubungannya dengan ini Medang Kamulan, nah itu gunungnya itu. Nah, itu pusat kerajaan Sentanu, ayah dari Dapunta Sailendra tadi yang dikenal dengan Medang Kamulan. Udah, Dek? Kalau udah, kita tinggal melanjutkan perjalanan untuk melihat tempat yang lainnya. Oke, boleh Pak. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini Pak Kasirin ya?
Oh, jadi. Nggih. Monggo, Nuwun silakan sewu. masuk, silakan Nuwun masuk sewu. ya. Nggih, nggih, Silakan nggih. masuk. Nggih, nggih, nggih. Nuwun sewu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Oh, Mbak Dini, perkenalkan saya Pak Kasirin, asli Turadi, Pak Turadi, asli Desa Sidura. Loh Pak, Turadi sama Mbak Dini kok sampai sore kayak gini? Ya karena kebetulan Pak Nun Sewu, kami dari Batang ini memang waktunya memang agak sore. Kami sih berkehendak bermohon untuk kiranya Bapak bersedia mengantarkan ke Punden Berunda. Iya, Pak. Ya, tapi ini sudah hampir malam Pak. Jadi saya mohon kami persilahkan Mbak Andin sama Pak Turodi sudi sekiranya istirahat dulu pada malam ini di rumah saya dan besok saya bisa mengantar untuk melihat suasana desa sini khususnya di Sidura. Ada Punden Berunda 1, 2, ada patung Ganesha, ada Taman Sailendra. Saya antar bareng, kita jalan-jalan bareng-bareng menikmati suasana peninggalan-peninggalan yang ada di Desa Sidura, khususnya di Kabupaten Batang dan budaya lainnya. Biar Mbak Andin sama Pak Turodi istirahat dulu di rumah saya. Oh gitu. Nah, terima kasih Pak ya. Jadi sudah sore. Bapak sudah menyediakan. Boleh saya masuk, Pak? Monggo Pak. Silakan. Ini lagi di ngapain, Bu? Diayak apa di... Ini lagi di ulek. Proses. Iya, prosesnya ini udah, kalau udah gini, nanti sebentar lagi kering. Kalau udah kering, udah bisa dikonsumsi. Ya, Gitu. yang tadi diulek di sana itu langsung dapat didiemin 3 jam baru digoreng di sini. Harus pakai ini sangrai. Kalau pakai wajan itu rasanya udah beda, udah nggak sedap lagi. Ini aroma asli teh Sidura ya, Bu, ya? Sidura, ya. Makasih, Bu. Enak, Bu. Iya, makasih. Niki apa niki, Pak? Punden Berunda 1 yang ada di Dukuh Batur, Desa Sidura, Mbak. Nah, ini. Nah, ini peninggalan yang dari awalnya itu pintu masuk dari sini, Mbak. Ini pintu masuk Arian. Pintu masuk. Medal mriki nggih, Pak. Ini sebelah barat, berarti pintu masuk menghadap ke sebelah timur berarti sana. Ini masuk, terus naik ke sana, naik ke sini. Enggak, Pak. Ya dulunya dari awal bukan ditemukan lagi, memang sudah ada di sini. Dulunya pintu masuk sini berarti sebelah kanan ini ada arca, ada arca kecil, arca Ganesha. Di Arca kecil jenisnya Ganesha. Ganesha kecil. Juga di sebelah kiri sana juga ada Ganesha kecil juga di sana. Berarti ada 2 patung Ganesha kecil di sini. Di sini dulu ada ya. untuk masuk. Berarti ini ada semacam persegi batu ini. Nah, ini untuk pertemuan para sesepuh zaman kuno. Ini untuk pertemuan dan masuk yang ke sini. Ini ada undakan masuk dari sini. Masuk dari batu awal sini. Ini yang dinamakan batu tampah sini. Batu apa, Pak? Batu tampah. Batu tampah. Batu tampah sini. Ya. Naiknya lewat sini. Ya. Terus, nah, ini. Oh, ini yang dinamakan Punden Berunda. Punden gitu ya? Berunda. Nah, Boleh kula monggo pasti. Pak nggih. Nah, ini tempat puncak Punden Berunda untuk tempat sembahyang. Oh, itu berarti. Tempat sembahyang ini menghadapnya ke Gunung Kobar sana. Gunung Kobar. Di antaranya segitiga. Segitiga antara Gunung Kobar, Gunung Ragokusumo sama sini. Berarti pada saat itu zaman Hindu Buddha, peninggalan historik megalit itu zaman kuno itu, kalau sembahyang menghadap ke sana, berarti kita menembah kepada alam. Oh, iya. Berarti kan dari tadi Pak Turadi masuk sini dan Pak Kasirin jelasin mengenai ini tempat ini,
Berarti tempat ini tuh Punden Berundak ini apa sih Pak hubungannya dengan Sailendra? Yang pertama, Dapunto Sailendra ketika dinobatkan atau dibaptis sebagai seorang tokoh beragama Hindu aliran Siwa, itu membaptisnya di sini. Jadi tempat membaptisnya Dapunto Sailendra itu di Punden Berundak ini, kira-kira begitu. Karena di sini ini merupakan apa namanya dulunya ya, ini sebelum era Hindu Buddha di sini itu sudah ada peradaban. Nah, ketika Punden Berundak itulah kemudian munculnya Hindu Buddha pertama itu dari sini. Itu yang dikenal dengan istilah silurah. Silurah adalah pendadaran dari sebelum Hindu Buddha memasuki era Hindu Buddha. Tempat ini juga tidak tidak sekedar untuk membaptis agama saja, tapi sekaligus tempat ini untuk memberikan seorang tokoh atau gelar pada pejabat di kerajaan saat itu, khususnya gelar Rakai. Berarti selain Punden Berundak ada peninggalan apa lagi Pak kalau di sini tuh? Oh, di Silurah ada Mbak. Kayaknya satu Punden Berundak, terus Arca Ganesha yang terbesar di wilayah mungkin Indonesia mungkin. Nah, itu wilayah juga ada di Silurah. Terusan ada patung Baron Skober, itu ada, tapi letak patung-patung itu jauh dari pemukiman warga, khususnya ada yang ditempatkan zaman dulu peninggalan itu berarti di tempat hutan belantara. Berarti kalau sekarang dikatakan hutan berhutani, berarti jauh dari pemukiman warga. Ada patung Ganesha, ada batu kursi juga ada, batu gentong, terus batu yoni, lingga yoni itu ada. Terusan ada Baron Skober, dan mungkin ada peninggalan-peninggalan yang lain, tapi itu memang jauh dari pemukiman warga itu sendiri. Jadi, yang masih ada di wilayah perkampungan itu seperti batu Punden Berundak 1, Punden Berundak 2 dengan batu yoni yang ada di pemukiman warga. Nanti ke sana lihat patung Ganesha yang ada di Desa Silurah, bermukimnya patung Ganesha Silurah yang ada di tempuran Sungai Melir. Jadi berdampingan dengan perbatasan antara Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Jadi di sini setiap 3 bulan sekali ada event-event khususnya budaya Silurah ditunjukkan di sini. Khususnya di Desa Silurah sini mengadakan kesenian seperti ada kesenian sintren, kesenian kuda lumping, juga ada makanan-makanan khas Desa Silurah itu sendiri nanti ditunjukkan di sini, khususnya di taman sini ya. Ya, pentas seni. Pentas seni ya. Marti Desa juga ada di sini. Luar biasa deh ini. Kalau melihat Taman Sailendra ini, saya terketuk hatinya untuk bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebudayaan Kabupaten Batang. Benar banget Pak, itu Pak, itu yang selama ini Adin cari. Iya, itu deh. Jadi ya sebagai anak muda, marilah kita tanamkan satu pengetahuan, ilmu tentang akar sejarah budaya di Kabupaten Batang, salah satunya di Silurah ini. Itu gunung yang besar, itu namanya Gunung Kemulan. Nah, di bawah Gunung Kemulan, di kaki gunung itu namanya Desa Medang atau Kemadang ya. Itu yang namanya Kerajaan Medang Kamulan, itu kelihatan dari sini luar biasa itu. Ini sudah masuk ke wilayah sini untuk replika yang ada di Desa Silurah, khususnya Arca Ganesha. Ini Pak, Arca.
Arca Sri Wisudara. Nah, ini Arca Sri Wasudara ini yang berada di Balai Kambang Gringsing. Arca Wasudara ini yang kemudian menunjukkan sebagai arca yang satu-satunya yang merupakan menggunakan pakaian atau batik yang dikenal batik Gringsing itu ini sebetulnya. Monggo kita ini. Yang selanjutnya ini ya, Linggayoni. Yang ada di Silopajang. Linggayoni Desa Silopajang, Kecamatan Bobo. Wah ini Arca Ganesha. Wah, Arca Ganesha yang paling besar di Kabupaten Batang kayaknya ini Pak ya? Ini yang ada di Kecamatan Tersono. Bukan yang di Rejosari, di Pejaten itu bukan yang paling besar ya? Paling tapi besar di Silurah ada ya? Waduh. Lah ini. Wah ini Prasasti Dapunto Sailendra juga ada di sini nih. Iya Pak. Luar biasa. Nah sekarang ini Arca Nandi, bukan Arca Nandini. Andini bukan ya, ini Arca Nandi. Arca Nandi. Iya. Di Deles, Kecamatan Bawang. Ini Arca Nandi itu ditemukan di Deles, Kecamatan Bawang. Sama dengan Arca Selaraja sebetulnya yang tidak ada di sini, Arca Selaraja. Ini juga dari Deles. Tapi ya cukup mewakili sih kalau ini. Ini Arca lembu istilahnya, kalau orang Jawa bilang itu lembu. Bapak, Oh ya. kan kemarin Andini baru datang di acara PMBN ini Pak. Ya. Kemudian tuh Andini dengar tentang Ratu Batang. Nah, menurut Pak Turadi itu Ratu Batang itu siapa? Kemudian bagaimana sejarahnya Pak? Itu yang dimaksud Ratu Batang itu anak dari Bupati Batang kedua. Anak atau putri Bupati Batang kedua itu kemudian diperistri oleh Sultan Agung Raja Mataram ketiga. Kemudian dari istri Batang ini Sultan Agung melahirkan anak yang namanya Raden Sayyidin, begitu. Gunung Cilik. Oh, Gunung Cilik. Gunung Cilik. Lah sing kulon niku sebelah Gunung Kobar. Oh, Gunung Kobar. Gunung Kobar niku tasik derek Batang ya? Masih. Terus yang sebelah sana itu Gunung Kendali Sodo. Oh. Kendali Sodo yang sana. Oh, kidul niku. Pak, ini saya sama Pak Turadi mau izin pamit dulu. Oh iya Mbak. Sebelumnya terima kasih banyak sudah Sama-sama. bermalaman di sini dari kemarin ya Pak ya. Ya matur nuwun banget Apa Pak. nggak semalam lagi Mbak menikmati sisa sini? Oh iya, insya Allah kapan-kapan lagi ya Pak ya. Iya Mbak. Pindah malih kula matur nuwun. Oh sama-sama Mbak. Makasih ya Pak, mari Pak. Matur nuwun Pak. Monggo. Berat sekali rasanya harus meninggalkan tempat ini. Benar kata ayah. Tempat ini adalah tempat dengan 1000 cerita. Cerita tentang luar biasanya sejarah Kabupaten Batang ini. Masyarakatnya yang baik dan punya rasa semangat yang besar. Hingga cita-cita para tokoh untuk membesarkan nama Kabupaten Batang. Andini kini sadar. Sebagai anak muda, Andini harus meneruskan ajaran-ajaran itu. Andini adalah keturunan dari orang Batang. Kabupaten Batang. Ayah sedang apa di sana? Andini rindu sekali. Ya, selamat ulang tahun ya. Semoga ayah di sana tenang dan bahagia. Ayah nggak usah khawatir. Andini di sini bahagia
bisa mengenal jauh lebih dalam tempat kelahiran ayah. Andini akan lebih sering kesini. Andini sayang ayah.